Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, ya kasih Tuhan. Pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-46. Ya. Yaitu temanya bertobat atau binasa. Ya. Saya ulangi dengan tema bertobat atau binasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, berita pertobatan ini sejak dalam zaman Perjanjian Lama. Yaitu Musa, zaman Musa dalam PL, waktu itu sudah menyampaikan berita pertobatan. Yaitu dalam Lukas 30, ulangan 30, di situ dikatakan, pulih setelah bertobat, setelah bangsa Israel ketika dipulihkan, bertobat maka diberkati. Kita lihat di dalam ulangan pasal 30, ayat yang ke-1 sampai 5. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pula Ia akan mengambil engkau. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kekerasan kepala batu, kekerasan hati daripada bangsa Israel, selalu berbuat dosa kepada Allah dengan perzinahan rohani, penyembahan berhala, maka umat Israel selalu dihukum, dimurkai Allah, sehingga mereka mendapat pula hukuman yang begitu luar biasa. Tapi ketika mereka bertobat, berbalik, maka Tuhan pulihkan keadaan mereka. Dikatakan walaupun kamu sampai di ujung bumi, di mana-mana kamu berada, tapi ketika kamu dipulihkan, maka kamu kembali ke negeri. Dan bukti sekarang ini, Israel terpencar ke berbagai bangsa dunia, tapi sekarang mereka kumpul kembali, yaitu merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Itu bukti bahwa Tuhan sudah memulihkan bangsa Israel sampai pada saat ini. Kemudian dikatakan dalam ayat yang berikutnya, dikatakan dalam ayat yang 19:20 di sini dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan dengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu akan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk diberikannya kepada kamu. Jadi dikatakan berbalik, ya, sehingga tidak terkutuk, dikatakan di situ katakan, ya. Pada hari ini aku berhadapan kepada berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Ya. Dan kedua dikatakan, jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap dengan mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk ditinggal di tanah ini dijanjikan Tuhan dengan sumpah. Artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sama manusia, dan dikatakan berpaut kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pulihkan ke bangsa Israel. Itu. Dari berita pertobatan ini mulai sejak dari zaman Perjanjian Lama pada Nabi Musa. Berikutnya kita lihat berita pertobatan pada bangsa Israel juga melalui Nabi Yesaya. Ya. Di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dijelaskan di sana. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5, ada suara yang berseru-seru, dipersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di seluruh umat manusia.
akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi seruan pertobatan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Supaya bertobat, luruskanlah jalan-jalan. Artinya apa? Pada saat ini segala hal akar pahit, kebencian, amarah dan sebagai sakit hati itu dilepaskan. Dosa-dosa kita dilepaskan. Ratakan ibarat gunung-gunung diratakan. Artinya hati yang bengkok yang dalam hati kita, pikiran kita yang tidak benar, kita luruskan itu. Dan bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus, maka akan diselamatkan. Ya. Kemudian berita pertobatan ini dilanjutkan lagi oleh Nabi Yeskiel. Ya. Setelah Yeskiel kemudian Yesus Nabi Yeskiel. Di Yeskiel 18 kita lihat di sana. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu? Sehingga kamu mengucapkan kata sindiran di tanah Israel. Ayam-ayam makan buah mentah dan gigi anak-anak menjadi gelu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayam maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya. Anak tidak bisa menanggung dosa orang tua bisa menanggung dosa anak. Kalau anak berbuat kejahatan, perjamuan, perzinahan, pesta pora, minum mabuk, judi, rokok. Tapi anaknya tidak mengikuti perbuatan ayahnya, maka dikatakan anak tidak bisa menanggung dosa orang tua. Ya. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, itu saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Orang benar pasti hidup. Ciri-ciri orang benar itu dalam Yesaya 18 ayat 5 sampai 9. Ini. Ya, ciri orang benar kalau tidak berbuat dosa, baik anak maupun orang tua, kalau melakukan hal-hal ini, ya diselamatkan dan kalau bertobat. Ya. Begitu juga dalam ayat yang terakhir 26 sampai 31. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu sekalian, dari kunci masuk dalam kerajaan surga adalah bertobat. Saya sudah katakan episode yang lalu bahwa orang yang jalan masuk ke dalam kerajaan adalah lahir baru. Jadi bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah di Yeskiel ini, maka dikatakan timbul apa? Muncullah Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis ini hidup di tengah-tengah dua zaman, yaitu pasca perjanjian lama dan pra perjanjian baru. Dia hidup, Yohanes Pembaptis hidup tengah-tengah. Tapi sebelumnya kita juga melihat di dalam Nabi Yoel, sebelum Yohanes Pembaptis mengatakan di Yoel 2 ayat 12 sampai 14, ini masih dalam PL ya. Seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Dia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, Dia tinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Jadi Nabi Yohanes menyampaikan minta pertobatan kepada bangsa Israel. Jangan koyakan baju juga, tapi koyakanlah hatimu. Berbalik dan bertobat, berpuasa, merendahkan diri. Maka dia katakan mungkin Allah berubah berbalik, menyesal dan ditinggalkan berkat-berkatnya kepada bangsa Israel. Nah, dan kemudian yang tadi saya katakan, yaitu Yohanes setelah nabi-nabi PL sudah nggak ada, muncullah dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 3 ayat 2 dikatakan, di Matius Yohanes Pembaptis muncul di padang gurun dan dia menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Israel. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat.
Di dalam Matius 2 ayat 32. Ya. Di dalam Matius, ya. Saya ulangi, di dalam Matius 3 ayat 2. Nah, kemudian setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, muncullah Yesus di Galilea. Jadi Yesus menyampaikan berita pertobatan itu mulai berita dari penginjilan mulai dari Galilea, dari desa yang kecil. Baru nanti terakhir sampai kepada Yerusalem, baru ditangkap, kemudian dibunuh, mati dan dibangkit kembali. Jadi Yesus bergerak dalam penginjilan itu dari desa, kampung, ke Nazaret, jadwal Galilea. Di sana dikatakan bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Di dalam Matius 4 ayat 17. Ya, Yesus kata, dan itu tema khotbah pertama waktu Yesus di bumi untuk menyampaikan berita pertobatan. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nah, Bapak Ibu dan sekalian saya kasih dalam Tuhan, saya singkat pada waktu saya tanggal 20 September 65 sebelum G30 SPKI. Pada waktu itu setelah saya doa malam jam 7 malam, biasa tiap malam saya doa jam 7 malam baru tidur. Pada waktu sekitar jam 1, saya sudah sampaikan pada YouTube yang lalu, realitas yang lalu, pada waktu kira jam 1 ada satu cahaya sinar kemuliaan terpancar dari surga. Sinar itu tembus sampai ke dasar bumi yang terdalam sekalipun. Kalau sinar matahari sampai ke permukaan bumi, tapi sinar kemuliaan Allah itu tembus sampai ke dasar bumi yang terdalam. Dan ada suara, katakan kepada kedua orang tuamu, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Saya sebagai anak, saya bilang Tuhan, saya sebagai anak, saya masih menyampaikan berita pertobatan kepada orang tua saya, Tuhan. Tapi suara makin keras dan makin keras, berkatakan bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dan waktu itu saya dengan menangis dan tercurah air mata. Dan waktu itu kemudian adik saya bangun, dan saya katakan, sampaikan pada ayah dan ibu, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu saya tahu bahwa itu panggilan pelayanan bagi saya setelah masuk tentara, kemudian setelah menjadi pensiun masuk tentara, kemudian menjadi hamba Tuhan. Dan itu Tuhan mengingatkan pada saya tentang firman Tuhan. Berita pertobatan sampai kepada sekarang. Lukas 24 dan 46 sama. Berita pertobatan sampaikan ke seluruh bangsa. Jadi bukan hanya pada orang tua, tapi kepada presiden sekalipun. Nah, waktu itu saya sudah sampaikan berita pertobatan kepada bangsa dan negara ini. Mulai Presiden Soeharto, mulai Presiden Ibu Mega, mulai Pak SBY tahun September 2012, kemudian terakhir melalui Pak Presiden Joko Widodo. Dalam episode channel yang ketiga, episode yang ke-13 ini saya sudah sampaikan. Berita pertobatan dan pengampunan kepada bangsa ini melalui Pak Presiden Joko Widodo. Nah, itu jadi berita pertobatan harus disampaikan pada semua orang supaya yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus menyelesaikan kerja penyelamatan yang di bumi ini, yaitu dia lahir oleh Roh Kudus, kemudian melaksanakan pelayanan dalam misinya, menyampaikan Injil kerajaan Allah, kemudian menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Nah, setelah dalam selesai kerja menderita, mati di kayu salib, kemudian bangkit kembali, naik ke surga dan kembali naik ke surga, tidak lama akan datang kembali. Saya selalu tutup dengan kata-kata ini. Setelah Yesus menyelesaikan kerja penyelamatan, lihat lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Ini saya harus sampaikan pada episode yang lalu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, berita pertobatan harus disampaikan kepada semua bangsa. Ya, tidak diam dari bangsa manapun. Bapak Ibu sekalian, setelah Yesus menyelesaikan kerja penyelamatan yang naik kembali ke surga, murid-muridnya disampaikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyampaikan berita pertobatan ini kepada bangsa Israel. Yaitu mulai Injil Markus. Dalam Markus 1 ayat 15 bisa dikatakan, waktunya telah genap. Ya. Waktunya telah genap. Injil kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Di dalam Markus 1 ayat 15 akan dikatakan jelas. Sesudah Yohanes ditangkap, datang dari Yesus di Galilea, memberitakan Injil ada. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan berita pertobatan ini disampaikan oleh Injil Lukas. Ya. Jadi keempat Injil Tuhan sampaikan mulai 4 penginjil ini. Melalui Lukas juga. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga.
dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ya. Itu disampaikan oleh Injil Lukas. Dan bukannya ditulis oleh Lukas, tapi juga ditulis di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul ini juga ditulis oleh Dr. Lukas. Ya. Jadi Lukas ini dia tidak mengikuti 12 murid, tapi dikatakan dia mengumpulkan data-data menurut mulai dari kelahiran sampai bangkit naik ke surga, dikumpulkan data-data itu sehingga dia tulis. Itu Dr. Lukas, yaitu dalam juga Kisah Rasul pasal 2:38 dan 2 pasal Kisah Rasul ayat 3:19. Kita lihat di sini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Supaya dosa kita dihapuskan, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kita bertobat? Sebagaimana saya sampaikan pada episode yang lalu. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18. Bertobat artinya berbalik dari cara hidup yang lama kepada hidup yang baru. Bertobat artinya berbalik dari kuasa kegelapan kepada terang. Bertobat artinya berbalik dari kuasa iblis kepada kuasa Allah. Yang saya sudah sampaikan pada episode yang lalu, yaitu Kisah Rasul 26 ayat 18. Bertobat artinya bertobat mulut, tidak mencaci maki orang. Bertobat tangan, tidak boleh pukul orang. Bertobat kaki, tidak boleh nendang orang. Bertobat telinga, tidak boleh dengar gosip. Ya. Bertobat mata, tidak boleh menonton film porno. Itu semua sudah sampaikan itu. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak akan binasa. Ya. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi berikutnya Bapak Ibu sekalian, setelah para nabi perjanjian lama, kemudian para rasul, Yohanes Pembaptis maupun para rasul menyampaikan berita pertobatan ini, maka diambil kesimpulan bahwa di sana kita lihat di dalam Injil Matius, dan di situ lebih dirangkum di situ. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Jadi siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Di sana dikatakan terbesar dalam kerajaan Allah adalah orang yang merendahkan diri seperti anak kecil ini. Dia yang terbesar dalam anak kecil itu, kalau dia bahasanya bahasa nangis. Kalau dia mau makan nangis, mau nangis, mau tidur nangis, mau nyusu nangis. Itu anak kecil. Dan ini juga menggambarkan bahwa orang percaya, orang Kristen yang sudah bertobat lahir baru, dia sering duduk di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, berdoa memuji menyembah Allah, dan dia sering nangis siapa Tuhan. Itu. Tetapi di sana dikatakan bahwa yang tidak bertobat akan binasa. Ya, lebih jelas lagi di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Kalau tidak bertobat, apa akibatnya? Yaitu dia bertobat binasa. Ya. Di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah domba, darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya pada kesalahan daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kuncinya bertobat atau binasa. Dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Yang terbesar dan kerjaan Allah adalah merendahkan diri seperti anak kecil. Orang yang rendah hati merendahkan diri seperti anak dan sering nangis di hadapan Tuhan. Sedangkan kalau orang tidak bertobat binasa. Lebih tegas lagi di dalam Lukas 13 ayat 1. Ya. Orang-orang yang dihukum orang berdosa dihukum, tapi orang yang tidak bertobat binasa. Itu jelas yang dikatakan.
tidakkah kataku, tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak diulangi lagi. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kunci masuk surga adalah bertobat. Kalau tidak bertobat, binasa. Ya. Jalan untuk masuk dalam kerjaan surga adalah lahir baru. Lahir baru artinya saya sudah katakan pada episode yang lalu. Lahir baru artinya orang yang bertobat, lahir baru, yaitu rohnya lahir kembali oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya berubah. Ya. Sehingga dia bisa masuk dalam kerjaan surga. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan ini juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Jadi saya katakan bahwa kunci untuk masuk ke kerjaan surga adalah bertobat. Kalau tidak bertobat, binasa. Kita hanya dipilih dua bagian. Bertobat atau binasa. Bertobat dan masuk surga. Kalau tidak bertobat, masuk neraka. Hanya dua pilihan. Kematian atau kehidupan. Surga atau neraka. Itu hanya dua pilihan. Bertobat atau binasa. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Dan terakhir saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan setiap episode. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Siapakah Yesus itu? Ya. Yesus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Siapakah Yesus itu? Yesus adalah Tuhan atas semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasih dengan Tuhan. Ya. Kuncinya untuk masuk surga adalah bertobat. Kalau tidak bertobat, binasa. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah Allah yang benar hidup. Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Juru selamat dunia. Yesus Tuhan dan semua orang. Tapi dia turun ke dalam dunia menjadi manusia. Manusia Kristus yang tidak berdosa. 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa, yaitu Esa. Yesus adalah manusia. Manusia Allah, manusia Kristus yang tidak berdosa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Jadi tidak sama dengan kita manusia ini, manusia biasa. Manusia biasa, kita manusia berdosa dan bisa masuk neraka. Tapi kalau Yesus, saya katakan, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak mendapat kesalahan pada orang ini. Istrinya Pilatus mengatakan, orang ini tidak berdosa, tidak bersalah. Penjaga-penjaga daripada yang menjaga itu juga katakan bahwa sungguh dia ada anak Allah. Tapi kenapa Yesus dihukum mati? Karena ini benci daripada orang Farisi dan orang Yahudi. Sehingga Yesus dihukum mati. Tapi itu semua untuk melakukan kehendak Allah. Jadi bukan itu secara kebetulan atau rencana manusia, tapi itu kehendak Allah. Yesus menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa itu. Di dalam Yesaya 53 ayat 10, itulah kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita hidup kudus dan benar. Kehendak Allah adalah supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah kita. Begitu biar episode ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana kami maupun yang menyampaikan kami terbatas, tapi Roh Kudus yang menerjemahkan firman Tuhan lebih dalam pada hati Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sehingga kita semua diselamatkan, bertobat dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.